Halo, jumpa lagi rekan-rekan teman-teman sekalian di channel Legally Blind bersama saya Mas Boy. Kali ini saya ingin membawakan playlist baru ya. Nama playlistnya Debat Sendiri. Apa itu? Itu adalah saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas suatu isu-isu populer lah ya di masyarakat, tapi yang punya nilai atau singgungan dengan materi hukum gitu ya, karena sesuai dengan spesialisasi saya. Nah, di episode ini di playlist debat sendiri ini saya akan berdebat ya dengan alter ego saya ya. Ya saya usahakan ya untuk berdebat secara hukum ya, karena saya tidak bisa ngundang siapa-siapa tentunya, jadi saya undang alter ego saya, itu namanya Mbah Amoy gitu. Nah, untuk episode pertama ini saya akan membahas tentang pinjol ilegal gitu ya, terkait dengan pernyataan uh, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Profesor Mahfud MD, yang menyatakan bahwa pinjol ilegal itu, kalau misalnya masyarakat sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, maka mereka tidak usah bayar. Nah, itu Prof Mahfud bilang begitu. Dan bagaimana ini? Apa dampak negatif dan positifnya? Siapa yang dituju? Dan bagaimana respon-respon masyarakat maupun pinjol ilegal yang kita bisa harapkan? Ya, teman-teman, mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika masih mendapat teror penagihan utang dari pinjol ilegal, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar mendapatkan perlindungan. Dia menegaskan pinjol ilegal tidak sah sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Pemerintah meminta dengan tegas operasional pinjol ilegal harus segera dihentikan. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Oke, teman-teman sekalian, coba kita cek ya. Nah, ini di kompas.com nih ada artikel nih. Coba kita baca. Ayo, kenapa? Dasar hukumnya apa ya? Pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar kalau kita terlanjur berhutang kepadanya. Coba kita baca. Nasabah Kompas.com. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendukung imbauan pemerintah yang meminta masyarakat agar tak lagi membayar tunggakan utang beserta bunganya apabila sudah terlanjur menginjak uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjol ilegal. Bahkan OJK ya udah mulai sudah memberikan arahan ya pada masyarakat. Coba kita lanjutkan. Pemerintah meminta masyarakat yang merasa memiliki utang untuk melaporkan ke kantor polisi apabila ada ancaman penagihan. Oke, itu masalahnya ya, kalau misalnya ada ancaman penagihan, lapor ke polisi. Oke. Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Nah, kepada pinjol ilegalnya sendiri memang akan dikenakan pasal berlapis gitu ya. Oke. Coba kita cek lagi. Para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen. Nah, ini ya, akan dikenakan pasal berlapis, misalnya pemerasan. Ya, kalau pemerasan sih ya memang salah ya. Emang itu perbuatan tindak pidana. Pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan ya. Ya, kita tahu perbuatan tidak menyenangkan itu tidak sekedar berkata-kata ya, tapi harus ada kekerasan atau ancaman kekerasannya. Nah, itu juga ada perlindungan konsumen dan juga undang-undang ITE ya. Oke. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobi, menegaskan bahwa imbauan pemerintah agar masyarakat berhenti membayar cicilan pokok plus bunga terhadap pinjol ilegal sudah memiliki dasar hukum. Sudah memiliki dasar hukum ya, seolah-olah ini baru dasar hukumnya. Coba.
sudut pandang hukum perdata. Pinjol ilegal ini tidak memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 Hub Kitab Undang-Undang Perdata. Terang Tongam dikutip dari live streaming Kompas TV, Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Ia berujar, dalam Hub Perdata tersebut, dijelaskan bahwa pinjaman uang bisa saja dilakukan dengan syarat adanya perjanjian para pihak. Dalam hal ini pinjol ilegal sebagai pihak pertama dan peminjam debitur sebagai pihak kedua. Yang jadi masalah, sambung dia, para pinjol ilegal ini tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah maupun OJK, sehingga ketentuan para pihak dalam hukum perdata dinilai tidak sah. Oke, jadi kalau mau menjadi pinjol ya harus terdaftar di sistem. Oke. Nah, nanti kita akan bahas tuh. Pertama, kesepakatan para pihak. Ini perjanjian, secara subjektifnya pinjol ilegal ini tidak ada kesepakatan para pihak. Karena tidak ada kesetaraan. Jadi ini juga tidak memenuhi syarat subjektifnya sebagai para pihak tutur tongam. Oke, kesetaraan menjadi syarat menjadi tambahan dari syarat subjektif yaitu kesepakatan. Ya, kita coba lagi ya. Masalahnya kan setiap transaksi atau perjanjian pinjam meminjam itu memang ya kebanyakan ya tidak setara gitu. Ya. Sebagian besar tidak setara. Kenapa? Ya walaupun bank yang meminjamkan ya bank tidak setara lah dengan nasabah gitu ya, atau dengan debitur. Ya, atau mungkin pinjaman online yang resmi ya, selalu tidak setara sih sebenarnya menurut saya. Lanjut. Ia melanjutkan, aspek perdata lainnya yang dilanggar pinjol ilegal adalah objek hukum. Sama halnya dengan perjanjian para pihak, status ilegal juga membuat perusahaan pinjol tidak diakui sebagai objek hukum perdata. Oke, tidak diakui sebagai objek hukum perdata. Tidak diakui sebagai objek hukum perdata sehingga dia melanggar syarat objektif nih menurut Tongam nih ya dari OJK. Benar notif. Aktifkan notifikasimu. Oke, udah selesai ya. Coba. Oke, setelah mendengar ya, setelah nonton tadi pernyataan dari Prof. Mahfud MD, ya, kita tahu ada beberapa hal ya, ada tentang bahwa masyarakat tidak perlu bayar kalau sudah terlanjur meminjam dari pinjol yang ilegal, dan yang kedua kalau misalnya ada intimidasi dalam penagihan segera lapor ke polisi terdekat, ya kantor polisi terdekat, karena nanti akan dibantu dan dilindungi oleh polisi. Ya. Nah, pernyataan Prof. Mahfud ini tentunya menurut kita ya orang awam dan termasuk juga orang-orang yang mengerti hukum itu menjadi timbul kontroversi, ya. Sebentar ya, coba kita dengar nih apa pendapatnya Mbak Amoy di sini. Iya, itu Prof. Mahfud tidak benar itu. Masa orang ngutang disuruh dia tidak boleh, tidak usah dibayar dan akan dilindungi polisi. Nanti dikacau nanti orang. Gimana ya itu ya, pernyataan begitu bikin orang jadi pede, percaya diri untuk tidak bayar utang. Nah, itu menurut Mbah Amoy begitu. Satu sisi memang sepertinya benar ya, rekan-rekan sekalian, bahwa ini bisa menimbulkan ketidakpastian gitu ya, atau bisa jadi membuat masyarakat jadi berpikiran bahwa mereka tidak usah bayar gitu ya kalau sudah terlanjur meminjam utang atau meminjam uang kepada pinjol ilegal. Ya, tapi di satu sisi kita mesti melihat juga ya, kenapa seorang Profesor Mahfud MD, dia adalah ahli hukum ya, walaupun spesialisasi utamanya ahli hukum tata negara, tapi dia adalah profesor hukum yang sudah sangat-sangat mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip hukum yang dasar gitu ya. Apa itu prinsip hukum dasar? Bahwa kalau setiap orang yang meminjam ya, kata-kata meminjam itu ya, termasuk meminjam uang ya, harus mengembalikannya gitu. Dan ini adalah prinsip hukum yang pendasar, basic gitu ya. Kenapa Profesor Mahfud bisa dengan sangat percaya dirinya mengatakan itu ya dia katakan bahwa perjanjian pinjam meminjam antara
masyarakat dengan pinjol ilegal itu tidak sah secara hukum perdata gitu. Jadi tidak usah bayar gitu menurut Profesor Mahfud. Iya, tidak sah secara hukum perdata, tapi tetap kan kalau batal perjanjiannya harus dibalikin itu uangnya. Jadi jangan nanti masyarakat jadi berpikir bahwa utang itu tidak tidak dikembalikan dan dilindungi oleh polisi. Iya benar, Mbak Amoy di satu sisi benar, tapi kita mesti lihat lagi dalam pernyataan Profesor Mahfud ini ada dua pihak, yaitu masyarakat dan pinjol ilegal. Nah, menurut saya nih, Mbah Amoy, masyarakat awam itu sudah tahu bahwa setiap kali meminjam harus mengembalikan, ya. Bahkan misalnya dengan rentenir, bahkan misalnya dengan orang-orang yang memberikan bunga tinggi, ya, itu mereka tahu bahwa setiap mereka meminjam uang mereka harus mengembalikannya. Itu kayak seolah-olah mengatakan bahwa kalau lapar harus makan, kalau pinjam harus balik. Nah, walaupun seorang Profesor Mahfud, bahkan Presiden Jokowi, atau bahkan siapapun ya, influencer paling hebat semua di dunia ya, itu mengatakan bahwa iya kalau meminjam tidak perlu mengembalikan gitu. Ya, itu masyarakat tidak akan berpikir lain, tetap harus akan mengembalikan gitu menurut saya ya. Ya. Tapi masalahnya sepertinya yang dituju atau disasar oleh Profesor Mahfud justru bukan masyarakatnya, ya, tetapi lebih kepada pinjol ilegalnya. Kenapa? Karena pinjol ilegal itu nanti kita baca beritanya ya, sangat banyak, dan walaupun dibasmi, diblokir, ditutup, itu akan tumbuh lagi, muncul dan terus muncul, dan terus akan menggoda masyarakat untuk meminjam uang dari mereka. Jadi Profesor Mahfud seolah ingin berkata kepada pinjol ilegal ini, ya, ini tidak langsung loh ya, bahwa kalau misalnya kamu masih tidak mau mengikuti aturan pemerintah, mendaftarkan diri secara legal, maka ketika kamu meminjamkan uang kepada masyarakat, kamu beresiko untuk susah menagihnya dan tidak akan dilindungi oleh pemerintah. Nah, itu sebetulnya yang sepertinya yang ingin dicari oleh Profesor Mahfud MD gitu ya dalam pernyataannya itu. Iya, bisa juga itu Mbak Amoy, sepakat. Tapi gimana kalau ada masyarakat yang sebenarnya punya niat buruk gitu loh Mas Boy. Buruknya itu dia sengaja meminjam uang ke pinjol ilegal, nantinya dia tidak mau bayar setelah dapat uangnya. Begitu loh Mas Boy. Nah, benar, untuk omongannya Mbah Amoy ini benar ya, ada poinnya juga gitu loh. Apalagi kalau teman-teman cek ya, itu di di internet itu termasuk mungkin di portal-portal berita online yang terpercaya, itu sudah ditulis gitu, di list gitu loh, pinjol-pinjol ilegal mana saja yang ada di Indonesia. Nah, kalau memang ada masyarakat atau warga atau rakyat ya, orang yang punya niat atau etikat buruk ya, bisa aja dia udah mengetahui, oh nih pinjol-pinjol ilegal nih, saya mau pinjam ke sini nanti setelah saya dapat uangnya saya nggak mau bayar dan saya langsung lapor polisi ketika ditagih. Itu memang bisa terjadi, tapi lagi-lagi ya menurut saya masyarakat itu sepertinya tidak akan, masyarakat yang lebih banyak itu sepertinya tidak akan berani untuk melakukan itu gitu loh, karena memang mereka sendiri sebetulnya melakukan pinjaman ini karena terdesak ya, banyak yang karena terdesak, banyak yang karena tidak tahu, banyak yang karena merasa mudah gitu ya. Nah, Profesor Mahfud sepertinya ingin langsung mengarahkan targetnya kepada pinjol ilegal yang sepertinya susah ya untuk 100% dibasmi. Nah, makanya mereka ingin berkata kepada Profesor Mahfud ingin berkata kepada para pinjol ini melalui pernyataannya ini bahwa
hati-hati gitu. Nah, pinjol ilegal sendiri nanti setelah mendengar kata-kata Prof Mahfud akan bilang kan harusnya, wah ngaco nih Prof Mahfud, kok mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nanti kita jadi susah nagih. Kalau gitu kita jadi pinjol legal aja deh, daftar ke mengajukan pendaftaran diri kita ke OJK. Nah, itu adalah reaksi yang sepertinya diharapkan oleh Prof Mahfud atau pemerintah terhadap pinjol ilegal ini, selain daripada tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal. Oke, untuk segmen selanjutnya kita coba baca berita ya tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh pinjol ilegal dan kenapa ya kita susah untuk membasminya 100%. Lanjut ya teman-teman. Oke, coba kita cek nih ya, ada berita-berita tentang sedang maraknya ya proses hukum dan penggerebekan penangkapan polisi terhadap pinjol-pinjol ilegal. Salah satunya di CNN nih ya. Ini coba kita baca ya. Ilustrasi wanita di Borgol. Advertisement. Polri menangkap total 45 orang terkait dengan pinjaman online. Stok foto, Milan Markovic, Jakarta, CNN Indonesia. Tanda hubung tanda Polri. Polri menangkap total 45 orang tersangka terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman online. Pinjol ilegal dalam sepekan terakhir. Dalam hal ini, pengungkapan kasus itu dilakukan melalui operasi yang dilakukan oleh polisi di seluruh wilayah Indonesia. Divisi Deksus Bareskrim Polri dan Polda Jajaran dalam periode 1 minggu, 12 sampai 19 Oktober tahun 2021 telah melakukan pengungkapan penangkapan terhadap 45 tersangka, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri 45 tersangka. kepada wartawan, Kamis 21/10. 45 tersangka ya. Advertisement. Ramadan merincikan, Bareskrim total meringkus 19 tersangka dengan 5 laporan terpisah di tempat kejadian perkara TKP yang berbeda, yakni Deli Serdang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang dan Ciputat. Kemudian, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 4 laporan polisi LP, berbeda dengan total 13 tersangka. Mereka ditangkap di wilayah Ciputat. Lihat juga, judul 5. Intil. Kasus pinjol Jabar, pinjam Rp5 juta bunga tembus Rp80 juta. Kemudian, lalu, Polda Jawa Barat dengan 1 LP dengan TKP di Depok. Dalam hal ini total ada 7 tersangka yang ditangkap. Polda Jawa Tengah, 1 LP, TKP di Danurejang tersangka 1. Jawa Timur 2 LP dengan 3 tersangka, dan Kalbar dengan 1 LP dengan total orang yang diamankan 2 orang, ujar Ramadan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, komputer, handphone berbagai merek, SIM card sudah terregister dan modem serta lainnya. Barang-barang itu diduga untuk menunjang operasional pinjol ilegal. Oke, menunjang operasional pinjol ilegal ya. Ramadan mengatakan bahwa para tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing dalam keterlibatannya di perusahaan pinjol ilegal, mulai dari penagih hingga pemodal. Nih, jadi penagih hingga pemodalnya itu dikena semua. Jadi peran tersangka masing-masing tentu disesuaikan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Jadi perannya masing-masing berbeda. Tentu penetapan tersangka, penerapan pasalnya menyesuaikan atau sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku atau tersangka. Jelas Ramadan. Lihat juga. Intil. Praktik nyeri pinjol. Sebagai informasi, polisi gencar melakukan upaya penindakan hukum terhadap perusahaan pinjaman online pinjol ilegal yang kerap meneror korban yang tak mampu membayar utang karena terlilit utang yang terlampau tinggi. Nah, di bagian ini tuh jelas tuh bahwa yang dilakukan oleh polisi itu adalah menangkap pinjol-pinjol ilegal yang kerap meneror. Jadi kata kuncinya itu teror sebenarnya. Ya. Teror ya. Jadi sebenarnya pinjol ilegal itu kesalahannya adalah melakukan tindak pidana, ya salah satunya itu meneror ya. Dan itu yang disampaikan oleh Prof Mahfud gitu ya, bahwa kalau diteror atau kalau ditagih dengan cara teror itu bisa lapor ke polisi. Artinya ini target sebenarnya nih. Penggerebekan secara masif itu dilakukan usai Presiden Joko Widodo memberi atensi terhadap kasus pinjol. Ia bahkan meminta agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyetop sementara moratorium izin bagi pinjaman online yang baru. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Yuk kita lanjut. Nah, setelah kita tadi diskusi atau membaca tentang berita-berita banyak pinjol ilegal yang ditangkap polisi. Nah, coba kita baca atau bahas ya artikel ini nih dari BBC News Indonesia. Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan penyakit, bukan mencegah. BBC News Indonesia. Jadi pinjol ilegal itu sebenarnya ya
pinjol ilegal itu sebenarnya ya sulit untuk diberantas nih menurut judul ini nih. Coba ya kita baca ya pelan-pelan teman-teman sekalian. BBC News, Indonesia. Link. BBC News. Indonesia. Langsung ke konten. Berita. Link. Langsung ke konten. Pinjol ilegal digerebek aparat. Tanggal 18 Oktober. CPG%3. Pinjol ilegal. Sumber gambar. Keterangan gambar. Sejumlah anak membaca bersama di dekat dinding. Rentetan penggerebekan terhadap sejumlah kantor pinjaman online atau pinjol dilakukan di berbagai daerah selama sepekan terakhir sejak Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat menindak pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Oke, udah ada perintah dari Presiden untuk menindak pinjol yang ilegal yang meresahkan masyarakat. Tapi kita harus cek dulu nih ke bawah ya. Pinjol ilegal yang bagaimana? Apakah semua pinjol ilegal yang ditindak oleh polisi? Ini polisi ini karena pidana ya, bukan karena masalah administrasi nih. Coba kita terus. Arahan juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan sementara penerbitan izin bagi pinjol. Jadi pinjol ini mau online, pinjol yang legal pun perintah dari Presiden untuk ditunda dulu ya pemberian izinnya. Namun, pakar ekonomi digital menilai moratorium serta razia tak akan bisa menekan jumlah lembaga pemberi utang selama literasi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak dibarengi dengan edukasi yang efektif dari pemerintah. Nah, ini sisi yang lain nih. Disebutkan bahwa pinjol itu susah untuk dihentikan selama tidak berbarengan ya masyarakat Baca juga. Judul 2. dididik dengan literasi keuangan. Bagaimana saya menjadi korban pinjaman online dan penyebaran data nasabah? Tak terjangkau bank, pengusaha keset dan pandai besi. Zainal Arifin, warga Bekasi, Jawa Barat, mengaku kapok mengambil utang dari pinjaman online yang menurutnya ilegal. Ia pinjam 1,4 juta rupiah kemudian harus membayar cicilan selama 7 hari dengan bunga 35%. Nah, oke, kita mulai nih. Ya, pinjaman online itu yang ilegal ya, kesalahan atau kejahatan pertamanya itu ya adalah memberikan bunga yang di luar dari kewajaran atau aturan ya. 35% itu jelas lintah darat gitu ya. Tapi sebelum 7 hari, dia biasanya 5 hari itu sudah ngejar. Sudah harus dilunasi. Kalau belum dilunasi ya, biasanya mereka mengancam akan menyebarkan data-data kita. Katanya kepada BBC News Indonesia, Minggu 17/10. Ancaman ini juga adalah kesalahan atau kejahatan atau pelanggaran kedua dari si pinjol online, pinjol ilegal ini ya, mengancam dengan menyebarkan data-data pribadi. Itu jelas sudah melanggar undang-undang ITE dan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum perdata ya. Oke. Jadi yang pertama dia menjebak dengan memberikan bunga tinggi ya, karena literasi keuangan masyarakat itu rendah ya. Dan yang kedua dia proses penagihan itu dengan melakukan pengancaman dengan menyebarkan data-data pribadi si debitur. Saat itu, Zainal harus mengirimkan foto KTP lengkap dengan data saudara, teman, dan data yang ada di HP kita. Data-data ini harus diberikan sebagai syarat awal, bahkan ketika pinjol belum memberikan persetujuan akan memberi pinjaman atau tidak. Ya, artinya dijebak ya untuk memberikan data-data awal ini ya, data-data pribadi ya. CPG%3E, pinjol online. Sumber gambar, keterangan gambar, penjual makanan melintas di dekat. Sampai akhirnya utang itu dilunasi. Tapi Zainal mengaku masih mendapatkan tawaran utang dari pinjaman online dengan nama-nama perusahaan yang berbeda. Nah ini juga salah juga nih, karena walaupun utang udah lunas, ternyata dia masih dapat tawaran-tawaran untuk meminjam dari pinjol-pinjol ilegal yang lain nih. Artinya data dia itu disebar gitu. Nah ini juga kembali ilegal ya, kembali perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pinjol ilegal dengan menyebarkan data-data pribadi ya. Walaupun kita tahu ya data-data pribadi itu ya sudah jadi rahasia umum, dijual dan diperdagangkan ya buat marketing bahkan marketing perusahaan yang legal ya, misalnya KTA dari bank-bank ya, kartu kredit, itu data itu diperjualbelikan dan sebetulnya itu salah ya. Berdasarkan laporan pemerintah, Zainal merupakan satu dari 68 juta warga Indonesia yang mengambil bagian dari pinjaman online ilegal. 68 juta. Yang berputar dalam jasa pemberi utang ini mencapai 260 triliun rupiah. Jadi 68 juta dari 270 juta itu berhutang di pinjaman online ya, pinjol ya, baik legal maupun ilegal. Ini kan besar banget gitu loh, ini marketnya ya, atau keuntungan
potensi keuntungan yang bisa diraih ya oleh pinjol-pinjol ini. Namun, perputaran uang dari pinjol ilegal ini disebut Presiden Joko Widodo sebagai penipuan terhadap masyarakat bawah. Nah, ini yang paling penting adalah penipuan dan penjebakan itu tadi. Karena masyarakat ini tanda kutip ya bodoh dalam hal literasi keuangan, ya, maka dibodoh-bodohi pula oleh para pinjol ilegal itu. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan Terjerat. berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, kata Jokowi. Terjerat bunga tinggi, ya. Moratorium izin pinjol. CVG persen 3 pinjol. Keterangan gambar. Warga menghitung uang. Akhir pekan kemarin, pemerintah menghentikan sementara izin perusahaan pinjaman online. Akhirnya dihentikan lah pemberian izin baru ya. Pertama, OJK Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ya, jadi bahkan pinjol yang mau legal pun ya, mau sah pun akhirnya jadi tidak bisa untuk sementara ini mendaftarkan ya dirinya gitu atau menjadi bagian dari didaftarkannya di OJK ya, di moratorium, dihentikan sementara. Dalam keterangan pers eksternal, titik. Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga tanggal 15 Oktober tahun 2021 telah menutup total 4.874 akun pinjaman online yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing. 4.800 pinjol ditutup ya, diblokir oleh Kemenkominfo. 4.800 loh. Korban pinjol ilegal akan dapat pemutihan. Judul 2. Nah, ini kita kembali nih ke permasalahan yang disebutkan oleh Prof. Mahfud ya. Tidak usah bayar nih kalau udah terlanjur terlanjur meminjam uang dari pinjol ilegal. Oke, ini dibahas sedikit di sini. Pinjol ilegal. Sumber gambar, ANTA. Keterangan gambar. Petugas mengaman. Tapi apakah dengan kebijakan terbaru ini akan serta-merta memutihkan utang para peminjam dari pinjol online ilegal? Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, menjawab tak ada ketentuannya. Persoalannya, kata dia, pinjol ilegal disepakati secara pribadi oleh peminjam dan pemberi utang. Tidak ada sesuatu kekuatan yang mengatakan ada pemutihan soal pinjaman. Nggak ada menurut saya. Karena itu adalah hubungan pribadi yang sudah disepakati, kata Tongam kepada BBC News Indonesia. Di satu sisi OJK juga mengatakan tadi dikatakan oleh OJK di berita yang tadi di awal tentang Prof. Mahfud dikatakan ya setuju ya tidak usah bayar, tapi di sini OJK juga mengatakan bahwa pemutihan itu maksudnya ya tidak usah bayar, ya hilang utangnya, batal gitu ya. Itu tidak ada ketentuannya sebenarnya Kak, sepanjang hubungan hukum keperdataan mereka itu sah gitu ya. Dan kalaupun tidak sah sebenarnya di dalam aturan hukum perdata, kalaupun tidak sah maka itu akan jadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan keadaan harusnya kembali seperti semula. Artinya tetap harus dibalikin setidak-tidaknya pokok pinjamannya. Itu menurut saya. Tongam Lumban Tobing menambahkan, pihaknya sudah 5 tahun terakhir memberantas pinjol ilegal. Namun, tak kuasa menghentikan pertumbuhan mereka karena memiliki server di luar negeri dan berganti-ganti nama. Nah, ini masalah utamanya kenapa Prof. Mahfud mengatakan yang demikian kemarin itu. Ya menurut saya ini begini. Ini karena pemerintah memang selalu akan bisa melakukan pemblokiran atau penutupan akun-akun atau perusahaan-perusahaan pinjaman online yang ilegal, tapi mereka akan terus bermunculan karena servernya di luar negeri. Ya, servernya di luar negeri jadi bisa muncul lagi, datang lagi ke handphone, masuk ke aplikasi, masuk ke SMS, menawarkan uang lagi ya kepada masyarakat. Itu yang selalu bisa dilakukan dan itu tidak bisa 100% dicegah oleh pemerintah. Cara warga keluar dari jerat pinjol ilegal. CVG persen 3 pinjol ilegal. Keterangan suasana ruang bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, OJK mengimbau agar mengajukan restrukturisasi, meminta pengurangan bunga, dan perpanjangan masa pembayaran cicilan. Nah, di sini OJK malah menyebutkan itu. Ya, seolah-olah ini adalah pinjol legal ya. Kedua, kalau sudah gagal pada pinjaman pertama jangan coba gali lubang tutup lubang. Pada pinjaman kedua, akan sangat berbahaya, kata Tongam.
Nah, ini yang juga perlu diperhatikan oleh masyarakat, ya. Beberapa kali ada kasus yang waktu itu yang baru-baru ini juga yang meninggal dunia karena bunuh diri itu karena dia melakukan pinjaman di puluhan pinjol ilegal gitu ya. Ya mungkin memang tujuannya untuk gali lubang tutup lubang, karena dari lubang pertama dia sudah terlanjur meminjam, terjebak oleh bunga yang tinggi, ya, oleh syarat dan ketentuan yang menjebak dia untuk membayar dengan dalam waktu cepat, bunganya tinggi, dan kemudian dia akhirnya diteror. Terpaksa dari teror tersebut dia akhirnya meminjam lagi ke pihak pinjol yang lain untuk menutup utang yang ini, padahal semakin lama pinjaman itu semakin besar gitu ya, dan lubangnya yang bisa tertutup akhirnya semakin kecil, ya. Ya begitu akhirnya, seperti lingkaran setan itu tidak ada habisnya. Selanjutnya, ketika peminjam mendapat teror dan intimidasi dari pelaku pinjol ilegal, OJK juga menyarankan untuk memblokir seluruh nomor ponsel termasuk menambarkan keluarga. Kemudian lapor ke polisi. Lanjutnya, Ya, setelah Presiden Jokowi menyinggung persoalan ini, kepolisian gencar melakukan razia terhadap penyelenggara jasa pinjaman online ilegal di sejumlah daerah, termasuk menutup situs dan aplikasi pinjol online. Kenapa akan terus bermunculan pinjol ilegal? Sumber gambar. Namun, langkah ini disebut hanya akan membuat lelah pemerintah karena pinjol ilegal akan terus bermunculan. Menurut Kepala Kajian Digital Ekonomi dari LPEM Universitas Indonesia, Caikal Nur yakin. akan terus bermunculan. Kenapa? Coba kita lanjut ya ke bawah. Menurutnya, persoalan utama yang tak menjadi perhatian pemerintah adalah membangun melek keuangan pada masyarakat, dan pemerintah sejauh ini belum optimal mensosialisasikan pencegahan masyarakat berutang pada pinjol ilegal. Yes, itu permasalahannya. Ini akar masalahnya besar sekali. Kalau menyembuhkan penyakit daripada mencegah penyakit. Jadi pemerintah akan selalu sibuk dengan menyembuhkan penyakit, bukan mencegah penyakit, kata Caikal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK, terakhir yang dilakukan OJK menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Jadi ada survei dari OJK nih. Indeks literasi keuangan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan. Pinjol ilegal. Grafis. Bagi sebagian warga, pinjaman sangat penting untuk produktivitas usaha, akan tetapi tak sedikit yang meminjam untuk konsumsi. Nah, ini ya, banyak yang meminjam untuk bahkan untuk bayar makan gitu ya. Ya kalau makan masih mending ya karena itu kebutuhan primer. Bahkan untuk beli handphone ya, untuk jalan-jalan gitu ya. Padahal dia tidak punya basis keuangan yang kuat gitu. Sementara itu, indeks inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada pelbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dari kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Caikal, indeks literasi keuangan di Indonesia masih rendah, tapi tidak diiringi dengan inklusi keuangannya. Hal inilah yang menjadi akar persoalan, kata dia. Jadi, bayangkan, setengah dari yang terinklusi keuangan itu nggak literate, jadi literate terhadap literasi keuangan. Inilah yang terjadi. Kalau memberangus bad produknya capeklah, karena bad produk akan selalu muncul, tambah Caikal. Selain itu, selama ini pemerintah juga terlalu mengedepankan program-program pinjaman pada masyarakat. Namun, bagi masyarakat yang kurang melek keuangan, pinjaman ini kemudian dialihkan untuk konsumsi. Pinjol ilegal. Grafis. Sejumlah tersangka dan barang bukti ditunjuk. Budaya kita budaya kreditan. Beli panci kredit, beli barang kredit. Bukan tabungan. Lanjut Caikal. Ya, itu pendapat dia ya. Sejauh ini, OJK melaporkan hanya terdapat 107 perusahaan layanan pinjaman online yang resmi terdaftar di lembaganya. Titik. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Eksternal. Pinjol ilegal yang telah dihentikan sebanyak 3.516 entitas. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal tahun 2019 sampai tahun 2021 mencapai 19.711 laporan. Hasil identifikasi ditemukan 9.270 laporan 47,03% berupa pelanggaran berat dan 10.441 laporan 52,97% pelanggaran ringan. Bentuk pelanggaran berat yang dilakukan pinjol ilegal antara lain pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan pada seluruh nomor kontak di ponsel pemohon dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual. Nah, coba ya kita ulang ya. Jadi ini masalahnya sebenarnya. Jadi sebenarnya kejahatan pinjol online itu adalah yang paling pertama adalah dia memberikan pencairan uang tanpa persetujuan gitu, ya. Ya selain tadi jebakan-jebakan terhadap masyarakat yang literasi keuangannya rendah dengan bunga tinggi ya.
Bentuk Coba pelanggaran kita berarti ulang. dilakukan pinjol ilegal antara lain pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan pada seluruh nomor kontak di ponsel pemohon dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual. Nah, oke, ya. Jadi mulai dari pencairannya, pembebanan bunga yang menipu dan menjebak, kemudian proses penagihan yang sangat-sangat melanggar hukum, ya, dengan menyebarkan data, dengan menginformasikan pinjaman ini kepada seluruh kontak yang ada di ponsel, lalu kemudian juga dia melakukan kejahatan dengan menagih dengan melakukan ancaman kekerasan, pelecehan seksual, dan teror. Ini yang salah sebenarnya, ya teman-teman sekalian. Oke, setelah membaca tadi artikel dari BBC, ya, kita jadi punya perspektif, ya, dua perspektif, ya. Tentunya perspektif dari Mbah Amoy tadi yang tidak setuju bahwa masyarakat tidak harus bayar utang, ya. Jadi Mbah Amoy ini lebih menyalahkan ke masyarakatnya gitu, ya. Lalu perspektif yang selanjutnya, yang kedua, yang sepertinya dituju oleh Profesor Mahmud dan pemerintah adalah kita mengarahkan bidikannya ke pinjol ilegalnya gitu, dan menyalahkan pinjol ilegalnya. Kalau Mbak Amoy tadi intinya dia akan mengambil poin-poin dalam berita itu, dalam artikel itu, bahwa sebetulnya masyarakat nih yang harusnya bisa menghindar, ya, atau bisa tidak tergiur, memiliki literasi keuangan, pengetahuan yang tinggi, tidak tidak lugu dan tidak naif gitu ketika mendapatkan tawaran-tawaran itu dari pinjol ilegal. Nah, jangan nanti kalau sudah karena kebodohannya meminjam terus kemudian dia tidak mau bayar gitu. Nah, itu Mbah Amoy gitu, ya, ininya pendapatnya. Bener nggak gitu Mbah Amoy? Iya, Mama itu pengen masyarakat itu lebih cerdas, Mas Boy. Jangan gampang terbujuk rayu. Terus Mbah Amoy juga maunya masyarakat nanti tidak oportunis, mengambil kesempatan, pura-pura meminjam, pura-pura tidak tahu, padahal dia sengaja meminjam ke pinjol yang dianggap ilegal, terus pakai uangnya, terus tidak mau bayar. Begitu Mas Boy. Ya, oke, itu bisa dipahami, ya. Tadi juga di dalam artikel itu juga disebut bahwa masyarakat ini literasi keuangannya rendah sehingga gampang untuk terjebak gitu, ya. Dan juga kebiasaan masyarakat, ya, untuk gali lubang tutup lubang itu membuatnya makin parah gitu, ya, dalam jebakan pinjol ilegal ini. Tapi sekali lagi tadi itu dalam artikel BBC sudah disebutkan bahwa kalau masyarakatnya memang literasi keuangannya rendah, ya kita juga di satu sisi memang harus mengedukasi masyarakat, ya, pemerintah, tapi di sisi lain tetap harus memberangus pinjol ilegal itu gitu. Gimana caranya? Karena pinjol ilegal itu jelas-jelas telah melakukan banyak perbuatan atau tindak pidana gitu, ya. Iya, tindak pidana, tapi dianya sendiri pinjol ilegal itu, kalau dia tidak melakukan pidana, dia hanya salah dalam hal administrasi, Mas Boy. Dia tidak salah kalau dia meminjamkan uang ke masyarakat sesuai dengan ketentuan. Misalnya bunganya normal, tidak pernah menagih dengan cara yang jahat. Itu artinya walaupun dia belum terdaftar, dia tidak bisa dianggap melakukan tindak kejahatan, Mas Boy. Nah, tetap saja menurut Mbah Amoy, perjanjiannya itu tetap sah. Jadi kalau perjanjian pinjam meminjamnya sah, ya harus dikembalikan. Nah, oke.
Nah, cuman tadi dari artikel-artikel yang pertama yang dari Kompas itu kita sudah tahu bahwa menurut Prof Mahfud itu memiliki cacat objektif dan subjektif perjanjian gitu. Artinya cacatnya tidak ada kesetaraan dalam kesepakatan dan bahwa objeknya itu tidak halal gitu ya. Walaupun ini semua masih bisa didebat gitu ya, teman-teman sekalian. Masalahnya adalah hampir semua pinjol ilegal itu akan memiliki tendensi untuk melakukan tindak pidana karena memang ini adalah supply and demand ya. Dengan segala kemudahan yang diberikan pinjol ilegal kepada masyarakat ya, tanpa memerlukan pemeriksaan approval peminjamannya cepat gitu ya. Mereka tentu ingin memanage resiko ya, tentunya dengan memberikan bunga tinggi yang di luar kewajaran ya, dan juga nanti akhirnya jadi ada juga tindak pidana seperti tiba-tiba dikirimkan uang tanpa disetujui oleh si debiturnya, totonya udah masuk di rekening dia atau tadi ada virtual account ya. Nah itu juga manajemen resiko yang dilakukan oleh pinjol ilegal yang membuat itu jadi mereka melakukan tindak pidana gitu loh. Nah, termasuk juga dengan cara melakukan intimidasi gitu ya. Itu pasti akan terjadi karena semakin mudah meminjam masyarakat, semakin tinggi resiko uang itu tidak kembali, semakin banyak hal-hal yang resiko-resiko atau tindakan-tindakan ekstrim yang akan dilakukan oleh pinjol ilegal tersebut. Makanya sekali lagi ini memang dua pihak yang harus diatasi, masyarakat harus diedukasi, dan pinjol ilegalnya sendiri harus segera diberangus. Nah, di antara itu, di tengah-tengah keduanya, susah memberangus, susah mengedukasi, Profesor Mahfud sepertinya melakukan penerobosan ya, atau bukan terobosan ya, penerobosan itu ilegal, terobosan dalam mengatasi hal ini. Apa itu? Ya mengatakan itu tadi, pinjol ilegal kalau misalnya masyarakat sempat terlanjur menjadi korban atau terlanjur meminjam ya, maka tidak usah bayar. Itu artinya lebih kepada pinjol ilegalnya supaya segera melegalkan dirinya menjadi pinjol yang legal supaya dia bisa dilindungi transaksi pinjam meminjamnya dengan masyarakat gitu. Nah, tadi ada satu lagi tuh, sisi lain itu Profesor Mahfud menurut saya bukannya ingin membuat masyarakat menjadi licik gitu ya, supaya meminjam terus tidak mau mengembalikan, tapi juga sepertinya ada aspek untuk membuat masyarakat merasa tenang ya, tidak khawatir dan tidak sampai terjadi tindakan-tindakan yang yang merugikan diri sendiri seperti bunuh diri. Itu ada yang dikejar-kejar akhirnya bunuh diri. Nah, Profesor Mahfud ingin menghindari ada korban-korban seperti itu karena benar juga ya, karena seperti yang dikatakan dalam artikel BBC tadi, tidak semuanya ya sebetulnya meminjam uang tiba-tiba ya masuk gitu di rekening dia dan tiba-tiba dia dikejar gitu, ditagih untuk membayar bunga yang sangat tinggi. Ini artinya pemerasan ya. Jadi di satu sisi Profesor Mahfud ingin supaya masyarakat itu tidak takut ya kalau memang dia dikerjai atau dijebak oleh pinjol ilegal. Di sisi lain, pinjol ilegal sendiri harus melegalkan dirinya. Jadi begitu tuh Mbak Amoy ya. Jadi kita jangan berantem lagi ya Mbak Amoy. Kita sama-sama menginginkan supaya proses ini berjalan dengan baik, masyarakat terlindungi, pinjol ilegal hilang. Gitu. Jadi pembahasan kita ini sampai di sini saja, teman-teman sekalian. Moral of the story-nya adalah kita harus sebagai masyarakat ya, kita harus meningkatkan literasi keuangan kita. Kita harus hati-hati, betapapun kita membutuhkan uang, tetap kita harus hati-hati dalam melakukan transaksi. Dan di sisi lain kita juga memiliki hak untuk melapor ke polisi kalau kita diintimidasi atau dijebak oleh pinjol-pinjol ilegal. Tapi ingat teman-teman, tidak boleh meminjam dengan tujuan tidak mengembalikan. Ya, teman-teman sekalian, itu adalah prinsip hukum. Mau pinjaman online yang legal,
ilegal maupun pinjaman ke teman-teman sendiri sama kita itu tidak boleh, kita tidak kembalikan. Harus kita bayar, dan kalau kita dapat intimidasi, kita berhak untuk melapor ke polisi. Gitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan debat sendiri edisi perdana ini bisa membantu teman-teman dalam memahami tentang pinjol ilegal. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa di edisi selanjutnya dari debat sendiri. Saya Mas Boy, saya Mahmun, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.